Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasra nabiyyahu wa anzala 'alaihi sakinata wa yadahu bi dhamtarawah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya Allah faqad fazal muttaqin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ghad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqila haitsuma kunta ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan alam semesta termasuk kita manusia. Allah juga yang mengatur tentang rizki, jodoh, nasib, termasuk hidup mati seorang tergantung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga telah menganugerahkan begitu banyak nikmat la tuhsuha yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Dimulai dengan nikmat fisik berupa sehat. Ada dua nikmat yang sering kita layani, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah pada kesempatan berbagi ini kita ditakdirkan bisa bersama-sama sholat Jumat berjamaah. Ada nikmat yang paling berharga yang kita rasakan sebagai seorang mukmin yang taat, yaitu nikmat Islam, iman, ihsan, taqwa, istiqamah, dan juga nikmat keikhlasan. Yang tentunya harus kita syukuri bukan hanya dengan lisan kita, juga harus diiringi dengan perasaan hati kita, dan kita buktikan syukur kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Salat dan salam kita sampaikan kepada paduka alam, qudwah sekaligus uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, juga salafus saleh dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Tinggal hitungan hari lagi kita bersama akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bahkan ditunggu oleh seluruh umat di dunia fani. Sekarang masuk Sya'ban, yang dikatakan oleh baginda dalam satu riwayat, ini adalah bulan dilalaikan karena diapit oleh dua bulan mulia, yaitu Rajab dan Sya'ban. Rajab mulia tergabung dengan Arba'atul Hurum dan surat At-Taubah, 4 bulan yang mulia bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Oleh karenanya eskalasi kita dalam riwayat seharusnya meningkat terus, bukan berarti Sya'ban menurun. Juga dijelaskan dalam beberapa riwayat Rasulullah banyak berpuasa, sesering puasa dibandingkan bulan-bulan lain, dan tidak penuh sampai bulan Ramadan. Artinya ketika ditanya oleh sahabat mengapa demikian, karena kata Rasulullah saat Sya'ban ini amal kita diangkat, dan beliau ingin ketika diangkat amalnya itu dalam keadaan berpuasa. Bisa dengan Senin Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Sya'ban, atau dengan Shaum Daud selang sehari. Artinya bagaimana kita berbanyak puasa.
Ulama juga menyarankan untuk memperkuat sholat berjamaahnya, terutama laki-laki di masjid. Dan juga tentunya meningkatkan kualitas dan amal kita menuju Allah. Hadirin Allah, dalam satu riwayat dalam kitab Fathul Ma'arif, seorang tabi'in mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram atau mengairi, dan bulan Ramadan untuk memanen. Siapa yang manennya? Manen orang-orang beriman. Oleh karenanya kesempatan emas saat ini marilah kita persiapkan dengan sungguh-sungguh sebagai warming up, pemanasan untuk Ramadan. Hadir rahimakumullah. Ada sekitar 6 persiapan yang dilakukan bagi mereka yang untuk Ramadannya biar sukses dan berhasil dengan betul-betul mampu mengoptimalkan amal ibadah. Pertama, persiapan dari mentalitas al-istidad al-ma'nawi. Persiapan ma'nawiyah, ruhiyah kita. Makanya kalau kita lihat ada doa yang biasa dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik. Menurut keterangan dipertanyakan kesahihannya. Bahkan dikatakan ini hadis dhaif, beberapa ulama katakan. Namun tentunya setelah dikaji secara mendalam, nyatanya hadis ini dhaif, ya, pendapat yang kuat, namun tidak parah kodhoifannya. Bahkan tidak sampai mendekati maudhu, hadis palsu. Soal pendapat, kalau kita ambil pendapat yang Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kalau ada hadis dhaif, kedhaifan tidak parah, tidak mendekati hadis palsu atau maudhu, sepanjang itu isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang lain, dan isinya bukan masalah hukum halal haram atau sah tidak suatu hukum, artinya untuk fadhil amal itu bisa dipakai, tapi tidak jadi rujukan hukum karena dhaif. Dan isinya bagus. Bahkan dalam mustalah hadis, kalau ada hadis banyak periwayatannya, isinya bagus dan banyak yang gerakannya dhaif, tapi dhaif tidak parah, itu bisa naik kelas jadi hasan lil ghairihi. Hadis hasan lil ghairihi. Dia menjadi bagus karena ada hadis penunjang yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin Allah. Yang kedua, persiapan al-istidad al-ilmi, persiapan ilmu. Setelah mental, ilmu. Seperti hari ini, ya, khutbah kali ini itu intinya bagaimana kita belajar kembali tentang fiqhus siyam, tentang babus siyam. Dari cara doa puasanya, berbukanya, yang memakruhkannya, yang disunahkannya, bahkan juga fiqhus zakat, juga zakat dikaji. Nah, mudah-mudahan dengan demikian puasa kita dengan kriteria berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, persiapannya ada persiapan fisik atau jasad. Mengapa demikian? Para ulama ya, memerintahkan kalau zaman sekarang istilahnya kita general check up agar satu Ramadan dengan penuh kebugaran, kesehatan tubuh kita. Jangan sampai masuk satu Ramadan justru terasa gulanya naik, asam urat, ya, darah tinggi, hipertensi. Tapi betul-betul kita satu dengan jangan sampai bisa berobat malah kita sakit. Maka ini perlu persiapan secara fisik kita. Para dokter menyarankan dokter muslim untuk general check up agar bisa diperbaiki atau diobati ketika kita sakit. Kemudian yang keempat, persiapan di harta. Loh, mengapa harta disiapkan? Saya lihat di beberapa negara di Somalia, para anak muda ataupun pemudanya itu menabung mereka, sehingga ketika masuk persiapan mereka sudah menyiapkan di masjid mereka celengan-celengan besar dari keramik. Artinya bagaimana direncanakan betul anggaran untuk bulan Ramadan, persiapan untuk menyampaikan sebesar-besarnya infak sedekah yang kita punya. Bahkan kalau perlu sudah mulai dari sekarang dirancang juga sebaiknya hitungan zakat mal itu haulnya di Ramadan sebagai pengingat berbarengan dengan zakat fitrah. Kemudian persiapan apa lagi? Yang kelima, persiapan keluarga. Loh, kenapa keluarga perlu disiapkan? Suasana di rumah tangga kita, di keluarga kita harus suasana Ramadan. Agar terasa saat Ramadan itu betul-betul dengan kesiapan.
karena penuh kegembiraan. Dalam riwayat, ya maka Rasulullah SAW itu suka sekali menyampaikan kepada sahabatnya kegembiraan akan kedatangan Ramadan. Ya, banyak hadis sahih tentang bagaimana ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, yang setan dibelenggu. Itu cirinya kalau beberapa ulama mengatakan kegembiraan Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat. Yang terakhir, yang keenam, persiapan masyarakat. Kenapa masyarakat dipersiapkan? Agar suasana ini betul-betul disyiar, bukan hanya keluarga berkeluarga. Contoh sebagai kita, pengurus DKM, Majelis Ta'lim, RT, RW, bahkan mungkin kepala desa atau lurah, itu juga menyampaikan pengumuman misalnya, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Untuk apa? Suasana syiar. Karena apa? Kegembiraan yang disampaikan kepada kaum muslimin. Bahkan sekarang juga banyak yang bagus itu bikin buku Amaliyah Ramadan. Amal saja di bulan Ramadan, apa amal saja yang ada Ramadan. Itu bukan buku saku. Ketika pimpinan DKM menyebarkan ke masyarakat jamaahnya, misalnya 1000 eksemplar dikirim ke masyarakat sekitar masjid. Agar kita betul-betul dari cara doa, niat buka, ya, atau niat berpuasa, buka puasa doanya, aturan seperti itu. Bahkan juga pengalaman Al-Fakir ketika banyak saudara kita yang bahasanya nyekar ya, atau ke ziarah ke kuburan, itu dipandu dengan risalah ziarah kubur agar tidak salah, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Secara syar'i bagaimana itu ziarah kubur yang benar? Mestinya ada panduan itu. Al-Fakir pernah punya pengalaman di daerah Ded, Bogor Selatan, menyebarkan sekitar tahun 90-an akhir, itu sampai 1000-2000 eksemplar itu habis dalam waktu 2 pekan. Kalau juga kita mau juga, kita juga ketika mudik pun sampaikan ke pos-pos mudik dengan apa? Risalah safar. Buat tulisan tentang bagaimana itu sholat jama' qashar, jama' takdim, jama' takhir, juga termasuk bagaimana cara sholat di kendaraan. Karena ini bukan keilmuan. Jangan sampai justru kita niat mudik tapi sholatnya lewat. Yang meninggalkan sholat, alhamdulillah. Hadir rahimahullah. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana cara atau tips kita agar puasa kita berhasil, puasa kita penuh dengan kegemilangan dalam hal ibadah kita, sehingga mendapatkan apa yang namanya la'allakum turhamun. Kita lihat dalam Al-Quran perintahnya surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada harfu nida, huruf ya. Berarti kalau ada huruf ya dalam ilmu nahwu ada isim munada. Ada yang dipanggil. Kalau ada yang panggil, ada yang manggil. Siapa yang manggil? Allah. Pada siapa orang beriman itu? Untuk apa biasanya? Mau nyuruh. Kutiba alaikumusiyam. Kita lihat kalau dari tulisan ayatnya tidak ada kata perintah. Ternyata kutiba itu asal kata dari kataba. Kataba yaktubu. Itu disebut fiil kata kerja, baik itu lampau maupun mudhari dalam bentuk kalimat yang aktif. Tapi kalau kutiba itu termasuk kalimat fasik. Ya, jadi kalau qara al-ustadzu Qur'ana, seorang ustadz membaca Al-Qur'an, subjeknya adalah al-ustadz, predikatnya adalah qara'a, telah membaca, objeknya Al-Qur'an. Tapi ketika berubah menjadi fi'il majhul, kata pasif, maka jadi quri al-Qur'an, hilang subjeknya, maka disebut awalnya Al-Qur'an itu adalah objek menjadi subjek, disebut naibul fa'il, makanya dia marfu, dhammah, tidak mansub, tidak fathah. Allah maha itu bidahnya Al-Qur'an. Dan kalimatnya diwajibkan atasmu sekalian berpuasa, diwajibkan. Kata seorang ulama balaghah, ini lebih kuat perintahnya ketimbang fi'il amr. Uktub, iqra, itu kata perintah. Tulislah, bacalah. Tapi kalau ini adalah kutiba. Ya, bahkan ditafsirkan oleh ulama, kutiba bimana furiḍa, diwajibkan asal berpuasa. Kemudian ada asyamu di situ. Pakai alif lam berarti ma'rifah, karena tidak ada keterangan puasa Ramadan. Nah, para ulama belum mengetahui bahwa ini ma'rifah, sudah satu yang dikenal. Dilihat 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an.
Berarti yang dimaksud saum Ramadan. Nah dari situ para hadirin rahimakumullah, tentunya kalau ingin sukses pertama tasihun niat, luruskan niatnya. Niatnya hanya kepada Allah, hanya niat karena Allah, bukan karena yang lain. Ingin diet, ingin sehat, ingin dapat rezeki, bukan itu. Kalau keinginan silakan saya dalam doa, tapi niat harus karena Allah. Ini malah mungkin niat. Amal tergantung dari niat. Harus satu, tidak boleh niat 2 atau 3. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana juga harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Artinya Quran dan Sunnah dalilnya berpuasanya itu. Tata cara bukanya sampai kepada proses puasanya. Nah, yang ketiga juga ada yang dimakan yang halal dan thayyib. Memang ada yang halal tidak thayyib, ada. Misalnya minuman suplemen. Ya, kita capek dipaksa supaya kita segar kembali. Jadi yang dipacu jantung itu halal secara zatnya tapi tidak thayyib. Atau kita makan sudah punya gula darah tinggi, kita makan akhirnya ya kolak atau apa yang berlebihan, itu namanya halal tidak thayyib. Dari sekarang jaga makanan kita biar kita tetap sehat, karena walaupun yang hadis dhaif sumutasihu, tapi matanya sangat bagus sekali. Para dokter menyetujui bahwa puasa itu menyehatkan. Mungkin kalau sini ada dokter, ada puasa intermittent, itu salah satu puasa untuk sehat. Selanjutnya yang keempat, ini yang sangat berat, hifdzul jawarih. Kalau ingin sukses puasa kita adalah kita menjaga panca indera kita, tubuh kita, mata kita, ya, telinga kita, lisan, tangan, kaki, termasuk mungkin sekarang ini jempol kita ya. Jangan sembarang share di medsos, karena itu semua akan diminta pertanggung jawaban. Jadi kita akan diminta pertanggung jawaban. Kita menyebarkan hoax, mungkin puasanya nggak batal, tapi nilai puasanya berkurang bahkan bisa habis, apalagi menggunjing. Jadi tolong dijaga Ramadan itu dalam persiapan, tapi juga jangan seperti ini. Nanti aja kalau mau berbohong setelah buka. Tidak. Namanya menjaga jawar itu sepanjang bulan Ramadan. Kemudian hadirin yang terakhir, mengoptimalkan al-mujahadah, bersungguh dalam mensucikan semua amal yang bukan hanya saum Ramadan saja, ya, tapi juga termasuk dalam sholat wajibnya. Yang 5 waktu, qabliyah badiyah, duha, tahajud, qiyamul lail, witr, atau sunnah badal wudu. Itu semua kita optimalkan, termasuk juga bersedekah. Saat ini tadi dalam persiapan-persiapan yang ada, mari kita bersama-sama, karena Rasul dalam beberapa riwayat hadis sahih, beliau seperti seorang yang sangat dermawan, karena seperti angin yang berhembus. Artinya harta itu keluar masuknya dapat keluarin lagi, terus seperti itu, sehingga betul-betul maksimal. Dan ibadah yang kita dapatkan adalah yang berlipat-lipat, bukan hanya dari sisi pahala, juga bagaimana kita masuk orang yang betul-betul taat kepada perintah Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita atau kita sampai dan selamat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ya, ada satu ungkapan seorang tabi'in. Kalau kita kan biasanya Rajab ya, mulai Rajab bersiap-siap untuk Ramadan. Ternyata dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab mengatakan dulu para salafus saleh berdoa 6 bulan sebelumnya agar berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan. Bahkan setelah itu 6 bulan setelah sampai Ramadan, dia berdoa lagi sampai 6 bulan berikutnya agar ibadah Ramadannya di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar itu diterima. Apa artinya? Artinya para sahabat salafus saleh tidak pernah meninggalkan Ramadan dalam doanya sepanjang tahun. Kalau kita mungkin 1 Syawal sudah lupa dengan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ini satu ilmu dari para tabi'in, ya, para salafus saleh yang luar biasa, dan kita maksimalkan ibadah kita, mudah-mudahan termasuk orang golongan yang mendapatkan ampunan kita dosa-dosa yang telah lalu. Dan ke depan kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Di khutbah yang kedua ini mari kita bersama menundukkan pandangan hati kita bermunajat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, doa kita dan kaum muslimin. A'udzu billahi samil alim minasyaiton. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru 'anil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun.